Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rencang-rencang sedaya, teman-temanku semuanya yang ikut di Zoom kali ini. Jadi kita di Wedangan Kadin yang keempat. Jadi nantikan terus kegiatan Kadin, termasuk juga Wedangan Kadin yang memang kita niatkan di masa pandemi ini kan kita memang jarang intensitas ketemu. Dengan hadirnya kegiatan rutin ini, alhamdulillah satu dengan yang lain bisa tahu kabarnya secara langsung. Paling tidak ketika ikut kegiatan ini sakit saling perso, sakit saling tahu, oh alhamdulillah sehat. Nah, apalagi kalau kita nanti bisa ada sesi-sesi seperti tadi, kita bisa cerita tentang aktivitas kita masing-masing. Bisnis kursus dan pelatihan di musim pandemi dengan omset miliaran rupiah. Sengaja memang malam ini kita hadirkan sosok-sosok yang kompeten, terutama di bidang kursus dan pelatihan di Solo, dan nggak hanya Solo ini ya, Solo dan sekitarnya gitu. Ada dua narasumber yang nanti akan mendampingi kita. Yang pertama tentu saja Gus Pinging ya, yang tadi sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga nanti ada Bapak Joko Sutrisno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara wedangan yang sangat menggembirakan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang penting kita gemi nasiting hati-hati. Yang penting itu aja. Kita berpedoman gemi nasiting hati-hati. Kalau kita punya pedoman seperti itu, semua barangnya apa kita gemeni, kita kumpulin, titik, kita teliti semuanya, supaya harusnya kita nggak harus pakai ini supaya bisa irit. Itu namanya hati-hati, titik, hati-hati semuanya bertajuk supaya usaha kita berjalan dengan baik. Itu untuk gemini nasiting hati-hati pedomannya. Jadi kita harus semuanya menjalani perjalanan dari awal sampai akhir nanti. Jadi semua usaha-usaha bisa dijalani dari masa perjuangan, ya toh, masa pemulihan, masa kejayaan dan sebagainya, itu kita bisa merasakan dengan sendirinya. Jadi kita waktu perjuangan harus bagaimana, dan kita harus mengembangkan harus bagaimana, kita harus menuju sukses harus bagaimana, semuanya monggo kita rembuk dalam acara pada malam hari ini yang bertajuk, yang bertema bisnis kursus dan pelatihan di musim pandemi. Dan kita bertujuan sangat menakjubkan. Kita raihlah omset miliaran rupiah, itu yang kita harapkan. Tapi ya itu yang penting kita bisnis menghasilkan apa saja. Ini untuk sidik dipangan sidik, untuk akeh dipangan sidik, supaya bisa menggelembung, menggunung dari materi-materi kita yang ada. Itu yang kita harapkan. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Itulah seorang praktisi hanya seperti itu. Praktek apa yang kita jalankan, kita nggak bisa ngomong muluk-muluk, tapi kita berjalan A sampai Z berjalan dengan baik, dan kita jangan sampai malu bertanya. Kalau kita nggak tahu ya harus kita ngomong dengan teman-temannya. Guru kita tidak hanya umur yang tua, tidak, orang muda pun bisa jadi guru. Asal kita bertanya bisa dijawab dengan baik, itu berarti tanya dengan guru. Itulah harapan kami. Itu Mas, monggo nanti Siap. Semua undang-undang apa yang perlu dibicarakan dalam waktu ini supaya bisa mengembirakan usaha-usaha semuanya berjalan mulus, tidak ada suatu apapun, bahagia keluarga, bahagia semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gareng. Beliau tadi ngendikan Gemi Nastiti hati-hati gitu. Di awal sesi tadi beliau juga ngendikan semua dibuat happy. Kalau happy itu semuanya serasa nggak ada capeknya. Karena beliau tadi juga cerita bersama Mas Farid habis dari Jakarta pulang langsung ikut derek sejak awal ini nanti untuk kegiatan wedangan Kadin kita. Matur nuwun, tentunya yang lain sangat-sangat termotivasi ya karena inspirasi dari beliau-beliau senior kita yang luar biasa. Oke, sekali lagi matur nuwun untuk Pak Gareng dan seluruh tim yang di balik layar juga yang atas selenggarakannya acara ini. Oke, sebagai informasi yang saya tahu tadi ketika kalau saya pribadi tadi bikin status acara kita ada hadir dari beberapa teman kampus yang ada di Solo, ada juga kawan-kawan yang di Sragen gitu yang join yang jadi peserta yang di sini memang tidak hanya dari internal Kadin, alhamdulillah teman-teman yang lain juga turut serta join. Monggo nanti bisa ikut nyimak, nanti bisa ikut juga menanyakan tentang apa yang disampaikan kedua narasumber ataupun tentang kegiatan Kadin, terutama dalam waktu-waktu dekat. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita tahu beliau dengan brand yang di mana-mana kita jumpai, setiap kota hampir ada brand beliau, tetapi saya perlu bacakan sekilas barangkali, biar lebih familiar. Beliau alumni Poltekkes Surakarta, psikolog alumni Fakultas Psikologi UI, MMMBA dari IPMI Monash University. Nah, beliau juga sebagai trainer dan coach motivasional speaker di berbagai perusahaan nasional maupun internasional, member of IECT, HIMSI, IPK, itu adalah himpunan psikolog ataupun juga ikatan psikolog klinis gitu. Beliau juga direktur utama di Nakamura. Nah, nggak asing ya. Di Nakamura The Healing Touch itu dapat award juga, winning the 10 Best Indonesia Franchise Company. Juga managing partner Biro Konsultan Psikologi Waskita dan Chandra di Muka Karakter Building School dan macam-macam yang lain juga. Tentunya beliau adalah pengurus Kadin Solo, Komite Tetap Pengembangan Kewirausahaan, juga Ketua DPD PAP 3I Jateng, Perkumpulan Para Pemijat Penyehat Indonesia, dan juga Dewan Penasehat Ika Patria. Kami persilahkan, monggo Gus Minging. Ya, Mas Rio, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan diskusi sebetulnya tentang kursus online ya. Izinkan saya share screen tentang transformasi. Bagaimana Nakamura itu bertransformasi. Nah, ini teman-teman mungkin yang tahu Nakamura ini tahunya mungkin kan tempat terapi ya, tempat terapi. Tapi mungkin jarang yang tahu bahwa Nakamura itu sebetulnya juga merupakan lembaga pelatihan keterampilan ya, yaitu kita punya kursus. Nah, di sini kami menjelaskan tentang bagaimana kami yang dari kursus online. Bayangkan Bapak Ibu, kita itu mengajarkan pijat, terapi acupressure, juga kiropraksi Jepang. Bagaimana nih kita bertransformasi di tengah pandemi ini yang PPKM ketat, tatap muka dilarang, nggak boleh, tapi kita harus bisa eksis. Nah, ini tempat kursus kita sederhana sekali ya, di Jalan Jageran situ. Bapak Ibu bisa mampir di situ. Ya, jadi kami bertransformasi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kami bertransformasi menjadi online course transformation kami. Ya, nah. Kalau sekilas tentang LPK Nakamura, teman-teman, ini adalah profil sedikit kami. Kita 2009, pertama memang kita keterampilannya pijat kesehatan tradisional, ya. Lalu tahun 2020 kita tambah 2 program lagi, justru di tengah pandemi kita mengembangkan namanya pengembangan karakter atau karakter building dan bahasa Jepang. Ya, ini juga kami sudah mulai juga. Dan kita sudah terakreditasi oleh lembaga akreditasi pada tanggal 18 September 2024. Nah, ini visi misi kami secara cepat saja bahwa kami ingin menjadi LPK yang mampu melayani sertifikasi kompetensi di bidang pijat refleksi, seta, dan acupressure. Mungkin teman-teman juga berpikir, masa sih pijat itu
sampai disertifikasi. Ya, masa sih ada level-levelnya? Pasti ada kepo-kepo gitu juga ya. Nah, ternyata ada teman-teman ya, ada level 2, level 3, level 4. Kebayang nggak sih? Sampai gitu. Ya, levelingnya itu ternyata detail sekali, seperti kayak terapi zona, level 2. Itu bagaimana? Dia hanya sebagai asisten dulu. Ya, tapi kalau level 3, dia sebagai asisten refleksolog. Ya, tapi kalau level 4, dia refleksolog kesehatan. Nah, tentu saja nanti kompetensinya beda-beda. Kita nggak bahas sampai ke sana. Tapi saat ini visi kita juga ingin membangun profesionalisme pekerja dengan wawasan luas melalui sertifikasi kompetensi. Jadi perlu sertifikasi ya. Nah, kita melayani di sini bidang sertifikasi kompetensi pijat refleksi, setai dan acupressure, dan ini ke depan kita akan sampai ke pengembangan kepribadian serta bahasa Jepang. Ya, kita juga ingin mempersiapkan pembentukan karakter, sikap, perilaku angkatan kerja sesuai dengan tuntutan kerja di era industri 4. Nah ini visi misi kita inginnya secara nasional bahkan internasional untuk punya sertifikasinya. Saat ini kami baru sampai taraf nasional sertifikasinya, belum sertifikasi internasional. Di tempat khusus Nakamura juga itu merupakan TUK, tempat uji kompetensi juga, ya. Dan kita sering mengadakan uji kompetensi tingkat nasional dan mendatangkan para penguji-penguji dari berbagai daerah atau bahkan dari Jakarta. Nah, gini kita juga pengen menjamin mutu, menjaga proses sertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku, melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya nanti inovasi yang akan saya jelaskan, sebentar lagi akan saya jelaskan. Ya. Nah, ini teman-teman, kalau Bapak Ibu melihat teman-teman di sini bagaimana kami mengajar di satu ruangan, biasanya ada tempat prakteknya misalnya, lalu coachnya atau pelatihnya ini mengajarkan stroke by stroke, titik demi titik, membetulkan, mengecek, dan seterusnya. Nah, ini yang offline, ini yang sebelum pandemi. Lalu bagaimana kita bertransformasi, kita bisa survive, kita bisa mencoba mengembangkan market yang bahkan melebihi dari kota sekitar Solo saja. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini beberapa testimoni dari peserta didik kami, dari Nakamura, ini Kiko, begitu dia kursus di tempat kami, biasanya kami akan tempatkan, kita kerjasama juga dengan CV Sakti Mulia, ditempatkan di Nakamura di seluruh Indonesia, yaitu dari cabang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Nah, ini beberapa, mereka cukup senang karena kita pengajarnya juga muda-muda, ya nggak bosen gitu. Nah, yang menarik ini ada teman kita yang dari Perancis, justru malah dia tertarik juga, tapi dia orang Indonesia, ya. Ini namanya Wun, ya. Dia khusus untuk mengambil terapi tentang lumbar, yaitu daerah pinggang bawah ya. Bagaimana kalau sakit pinggang, terapinya gimana? Dan Wun ini adalah seorang pemijat di Paris, kota Paris. Dan dari ilmu ini dia juga katakan bisa menerapkan ilmunya di sana dengan harga yang wow harganya. Sekali treatment dia bilang bisa 1 juta atau bahkan lebih. Nah, ini saat ini kita bagaimana kita bertransformasi, yaitu kita dari offline menjadi online, yaitu lpknakamura.co.id. Nanti saya akan jelaskan. Di situ ada 3 kompetensi, yaitu adalah terapi, yang kedua bahasa Jepang, yang ketiga adalah soft skill. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini teman-teman, bahwa kita mencoba berusaha bertransformasi dengan menawarkan kursus online. Ya, bicara refleksi level 2, nanti ada level 3, level 4, totok aura wajah. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tampil lebih ganteng, lebih kinclong, Mas Rio sudah ganteng kayak gitu, ditotok wajah mantep nih, gitu. Ini teman-teman di sini bisa belajar online, ya. Juga pijat tangan, pijat dasar punggung, ya, pijat leher pundak dan seterusnya. Ini nanti kan kita kembangkan sampai ke misalnya seperti acupressure anak. Nanti ada khusus misalnya bagaimana terapi untuk masalah-masalah kewanitaan, masalah kepriaan dan seterusnya. Akan kita kembangkan banyak sekali ya, atau teknik-teknik yang lain. Nah, di sini kita juga ada daftar kelas untuk bahasa. Kita murah meriah ya, 250.000
bisa kursus bahasa Jepang untuk pemula dan untuk bahasa Jepang sehari-hari. Nah, transformasi ini kita sajikan supaya nanti teman-teman yang dimanapun berada bisa selama pandemi ini yang work from home ini bisa kursus. Nah, ini juga khusus yang soft skill, kami juga membangun seperti ini. Topik-topiknya membangun konsep diri yang positif, kemampuan manajemen, ya, time management, masalah integritas, critical thinking, masalah tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, ini juga penting sekali kita lakukan juga. Kita ada website lagi yaitu di sekolahkepribadian.com. Ya, selain di lpk.nakamura.co.id, kita juga ada ini. Ini khusus, kalau yang ini khusus untuk soft skill. Masalah konsep diri, bagaimana pengelolaan waktu, masalah kreativitas, menjadi pekerja yang tangguh, profesional yang tangguh, dan seterusnya. Masalah ketekunan dan seterusnya. Karena saat ini teman-teman itu banyak yang ingin belajar sendiri, self learning itu sangat berkembang. Ya, makanya kami berevolusi ke sana. Ya, ini salah satu bentuk-bentuknya. Nanti masalah leadership gitu ya, masalah the power of team gitu. Jadi ini karena kita kalau mau seminar sekarang di hotel di apa dibatasin ya, agak sulit. Jadi sekarang lebih banyak one on one seperti ini. Masalah komunikasi dan sebagainya. Nah, ini secara cepat saja saya jelaskan bahwa di sini misalnya proses pendaftarannya dengan mudah ya, nanti tinggal diisi email, nama dan sebagainya, lalu tinggal pencet akun ya. Setelah pendaftaran berhasil nanti akan ada email masuk untuk verifikasi. Setelah itu Anda verifikasi saja, klik verifikasi account, dan di situ setelah Anda berhasil, Anda sudah aktivasi ya. Dan akan masuk. Setelah masuk mudah sekali, tinggal nanti masuk ke menu pembayaran, itu transfer manual ataupun otomatis. Nah, ini kita sudah sampai menciptakan satu website untuk bisa melakukan ini ya. Kalau transfer manual seperti apa? Mudah sekali, tinggal ditransfer dengan 3 digit yang sudah diberikan di email, konfirmasi, upload buktinya. Dan kita nanti akan secara manual memverifikasi dalam 1 kali 24 jam. Ya. Tapi bisa juga nih nanti ini seperti ini proses konfirmasi pembayarannya ya. Sudah dan seterusnya. Nah, kalau sudah diupload ya seperti ini, kita sudah langsung tahu riwayat transaksinya seperti apa. Kami pun sudah langsung tahu di back office kami. Nah, ini bukti-buktinya upload juga sudah bisa kita ketahui juga. Nah, proses pembayaran manual selesai. Beres. Nah, kalau pembayaran otomatis ini juga sangat mudah ya, dengan tinggal milih apakah bank transfer atau e-wallet ya. Nanti seperti ini, mudah sekali. Nah, prosesnya tinggal pilih pembayarannya, muncul pop-up-nya pembayaran, lanjut, klik lanjut. Lalu ini juga pembayaran otomatis, apakah kita mau milih yang mau pakai GoPay atau mau pakai OVO dan sebagainya, atau transfer lewat bank, tinggal dipilih banknya. Dan ini bisa otomatis, automatic. Kita sudah ada namanya payment gateway-nya di sini. Nah, ini menarik, tinggal nomor rekeningnya dipilih dan seterusnya. Ini mudah sekali Bapak Ibu sering melakukan pembelian online. Ini persis seperti itu, ya, nggak akan sulit. Proses pembayarannya, begitu Anda telah membayar, nanti di back office kami langsung ada satu notifikasi. Oh, ini sudah bayar, ini belum bayar dan seterusnya. Nah, ini akan terupdate otomatis, lebih mudah. Nah, ini yang paling penting sekarang. Bagaimana kalau peserta kursus untuk mengikuti prosesnya kursus gimana nih? Nah, ini prosesnya ada 6 langkah ya. Nanti adalah memilih kursus setelah Anda login. Lalu di situ nanti akan Anda bisa tonton semua videonya, atau situ ada PDF-nya, ada file-filenya, bisa Anda download. Lalu setelah itu nanti yang ketiga itu nanti ada tes. Nah, sekarang harus ada tes. Tesnya nanti skornya minimum 80. Kita bisa set skornya mau seperti apa. Ada post testnya. Ya. Setelah itu nanti post test akan dapat udah materi selesai semua, akan dapat sertifikat. Ini biasanya yang diinginkan oleh peserta, karena sertifikat ini nanti kalau di bidang penyiar tradisional bisa digunakan untuk pengurusan izin praktek ya. Di bidang penyiar tradisional. Nah, terus nanti juga diminta untuk review
dan dikirim, lalu diminta unduh sertifikatnya. Seperti itu. Secara sekilas seperti ini tampilannya. Cukup mudah sekali ini di mana teman-temannya kursus itu nanti akan memilih kursusnya. Tinggal dipilih saja dan diklik, kalau sudah dilakukan payment akan muncul di sini. Mulai kursus diklik, ceklik gitu. Nah, tinggal ikuti saja prosesnya. Karena di sini Anda bisa lihat ada 4 video yang belum ditonton, ada persentase ini baru 0%, nanti bisa bertambah terus sampai 100%, dan artinya itu nanti online course Anda sudah selesai. Ya, ini ada video-video yang akan bisa diklik. Misalnya saat ini PHBS ya, K3 lingkungan kerja yang bersih dan aman. Akan ada materinya dan bisa di-download. Nah ini dashboardnya pesertanya. Di sini ada bahkan ada kuisnya. Nanti kalau sudah dilakukan, nanti centangnya akan jadi centang hijau. Ya, nanti persentasenya akan meningkat dari 8%, 10% sampai 100%. Dan seterusnya ini ada kuis ke-1, ada materi pertama, kuis kedua, 5 teknik pijat dasar, kuis ketiga, titik terapi pada pijat refleksi level 2, kuis keempat, dan seterusnya. Nah, setiap menu nanti, setiap kursus akan punya satu silabus sendiri-sendiri ya. Dan ini kan kita ikuti dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, nanti kalau ingin dapat sertifikat tadi tinggal download, dapatkan sertifikat, tapi nanti diminta untuk menulis review dulu. Ya, setelah review nanti akan bisa download sertifikatnya. Nah, ini sudah menjadi sertifikat yang e-sertifikat, ya mudah sekali. Jadi kalau dulu kan mesti nyetak sertifikat dulu dan sebagainya, sekarang tidak. Kita bertransformasi sampai seperti itu biar mudah. Nah, teman-teman. Ini proses transformasi kami di mana Nakamura itu saat ini bergerak yang dulunya offline, sekarang kita boleh menjadi online course, dan kita saat ini berkembang ke arah sana ya. Tapi terus aja tadi ya judulnya itu saya agak grogi dengan omset miliaran. Wah, ini masih belajar dari Pak Joko nih ya. Sebetulnya intinya kita bisa masuk ke prakerja, mitra prakerja. Beberapa teman di Solo juga beberapa sukses ya menjadi mitra prakerja dan diminati. Itu ada mereka boom, benar-benar boom ya. Pesertanya bisa sampai puluhan ribu bahkan. Nah, kalau saya itu saja masih berjuang ya. Mungkin Pak Joko bisa nanti lebih detailkan bagaimana untuk seperti itu. Jadi saat ini kursus ini karena disupport oleh pemerintah di dalam ini Kemenaker, kalau menjadi mitra prakerja itu menurut saya akan sangat-sangat positif perkembangannya ya, bahkan benar-benar spektakuler ya gitu. Jadi itu yang saya ingin saya sampaikan, bagaimana kami yang kursus offline ini saat ini bertransformasi dan secepat mungkin merubah mulai dari sisi pengajaran, pengajar, materi, terus lalu juga muridnya, dan seterusnya. Ini jadi kita harus paham benar menggunakan teknologi yang ada. Nah itu saat ini yang ingin saya sharekan dulu, Mas Rio. Moga-moga ada satu inspirasi sederhana bagaimana bertahan atau bahkan berkembang kita pengelola khusus di tengah pandemi. Demikian Mas Rio. Terima kasih. Terima kasih banyak tadi Gus Minging. Ini jadi inspirasi nih bagi teman-teman yang lain barangkali untuk bahkan dunia pendidikan bahkan ya, entah itu institusi pendidikan di kampus gitu. Mungkin perlu juga untuk mempersiapkan ke arah tadi contohnya yang Nakamura kembangkan gitu. Bahkan ada sekolahkepribadian.com tadi. Oke. Luar biasa. Pasti pengen banyak yang tanya lebih jauh, tetapi kita masih ada satu narasumber lagi nih. Untuk teman-teman juga bisa simak terlebih dahulu. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah langsung aja, karena beliau juga sudah mempersiapkan satu PowerPoint-nya untuk kita bisa simak dan bisa catat. Untuk itu langsung aja saya persilahkan kepada Bapak Joko Sutrisno. Monggo Pak.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyoroti bisnis atau usaha pendidikan dari segi usahanya ya, dari segi bisnisnya. Jadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan Gus Minging tadi, hampir semua kursus sekarang harus hybrid, yaitu online offline, yang mana online itu sama seperti memindah lembaga itu ke maya, dunia maya, sehingga di situ ada ruang pendidik, ada ruang kelas, ada auditorium, ada macam-macam ya, ada lab dan lain-lainnya sudah dipindah di situ. Bahkan sudah ada di situ ruang Zoom ya, learning management system intinya. Nah, saya bicara dari segi bisnisnya ya, dari segi bisnisnya. Bapak Ibu, saya usaha kursus itu sudah tahun 83 ya, 83. Dari 1983 saya kursus bahasa Inggris ya, kursus bahasa Inggris. Ini gedung yang di Scarpace, yang di Pabilan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke bisnis atau usaha pendidikan ya. Pendidikan itu ada formal, ada non formal. Nah, formal itu TK, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Nah, yang kita sudah selenggarakan itu adalah SLTA, yaitu SMK, dan perguruan tinggi, yaitu Politeknik Harapan Bangsa ya. Nah, yang non formal kita itu ada PKBM, kursus PAUD, taman bacaan dan lain-lainnya. Nah, dari sini kita semuanya bisa mendatangkan uang ya. Bahkan PAUD TK itu bisa jutaan rupiah ya. Jadi sudah biasa PAUD itu uang muka 6 juta, 8 juta itu sudah banyak banget ya. Nah, ini disorot dari segi bisnis. Jadi semuanya bisa mendatangkan uang. Nah, sekarang kita ke kursus. Kursus itu ada dua, yaitu vokasi dan non-vokasi. Nah, jadi kursus vokasi itu kursus setelah dilatih dia bekerja atau berwirausaha. Kalau non-vokasi itu kursus yang untuk meningkatkan kompetensinya, contoh bahasa Inggris, kursus matematika, bimbingan belajar ya. Nah, terus vokasi itu ada struktur dan tidak terstruktur. Nah, jadi struktur itu kursus yang ada kurikulumnya, ya, yang ada kurikulumnya. Yang maksud saya sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Direktorat Kursus dan Pelatihan, sudah ditetapkan kurikulumnya. Nah, kursus yang tidak terstruktur, ya, itu artinya kursus yang belum ada kurikulumnya yang nggak perlu izin. Jadi tak terstruktur itu nggak perlu izin. Ya, contohnya kursus memandikan mayat. Nah, itu nggak perlu izin ya. Di antara beberapa kursus yang tidak perlu izin. Nah, perizinan sama seperti izin usaha yang lainnya, yaitu ke satu atap itu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua usaha itu harus punya izin dan hampir sama. Tapi ada beberapa kota yang tidak usah ke perizinan, langsung ke Dinas Pendidikan atau Dinas Tenaga Kerja sudah langsung dapat izin. Nah, sekarang pendapatan di segi bisnisnya ya. Nah, sekarang di segi bisnisnya. Dari siswa, nah, Gus Minging tadi bicara dari siswa ya. Nah, siswa itu saat ini Bapak Ibu sekalian kursus yang gemuk, kursus yang uangnya banyak, kursus yang diminati di seluruh Indonesia adalah program perhotelan kapal pesiar ya. Dan magang Jepang, magang Korea, las bawah laut itu yang paling diminati dan yang uangnya besar. Maka seluruh Indonesia saat ini didominasi oleh kursus hotel dan kapal pesiar. Dan kursus yang terbanyak hotel kapal pesiarnya ada di Solo ya. Semarang kalah, Jogja kalah. Jumlahnya di Solo itu sekitar ada 15 ya. Nah, jadi dari siswa ini bisa 1 tahun itu untung 10 miliar dan lain-lain. Ya, ini Mbak Ati IAS kebetulan belum bisa hadir ya. Itu siswanya 400. Bayarnya per orang itu 25 juta.
tinggal ngalikan 2 kali 400 ya. Nah, jadi hampir semua kursus perhotelan di Solo ini siswanya banyak ya, ada IHS, ada ISP ya, kemudian ada The Access, ada tempat saya Geraha Wisata ya, itu hampir semua dapat siswa semuanya ya. Nah, dan bayarnya mesti 20 juta ke atas. Nah, ini dari siswa ya, dari siswa. Belum itu dari siswa online dengan menjual video pembelajaran, dibuat paket ya. Kemudian dari mana lagi bisnis pendidikan itu diperoleh? Dari instansi pemerintah maupun swasta ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kursus itu semua pemerintah dalam hal ini dinas-dinas itu punya anggaran untuk meningkatkan kompetensi. Bisa kursus bahasa Inggris, bisa kursus komputer, kursus public relation ya, dan lain-lainnya. Nah, ini banyak yang juga mereka memanfaatkan dana-dana pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi. Juga dari swasta, banyak instansi swasta yang memerlukan juga pelatihan-pelatihan ya, dari bank ya, perusahaan perlu kursus bahasa Inggris, kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya bansos PKK, PKW yaitu ya, pendidikan kecakapan, keterampilan dan kewirausahaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, hampir teman-teman itu setiap tahun mengajukan PKK, PKW. Seperti Gus Mining itu saya lihat di data juga setiap tahun dapat ya. Seperti LKPS-nya juga teman Kadin itu ya. Itu saat ini dapat 7 juta, berapa itu? Sekitar 400 juta ya. Satu tahun itu boleh ngajukan terus dari Kementerian Pendidikan, yaitu Dinas Direktorat Kursus dan Pelatihan. Jadi Bapak Ibu kalau punya kursus sumbernya ini setiap tahun di sini ada pendidikan kecakapan dan pendidikan kewirausahaan. Ini dari Kementerian Pendidikan. Syaratnya harus punya kursus ya, setiap tahun ada. Nah, kalau di Dinas Tenaga Kerja juga ada ya, dana yang dikerjasamakan dengan kursus. Nah, sekarang yang baru booming ya, yang baru booming, yang baru cantik-cantiknya yaitu kartu prakerja. Kartu prakerja ini ada banyak yang ngajukan, tapi juga nggak banyak juga yang berhasil ya. Dan yang paling berhasil di Jawa Tengah, yang paling banyak berhasil mengakses kartu prakerja ini adalah LKP Dian Nusantara Solo ya, yaitu dulu di depan Almu Ayat ya, SMP apa itu yang dekat Almu Ayat itu ya. Nah, itu satu semester itu dapat 18 M bersih, 18 M bersih ya, karena sudah dipotong oleh pajak. Nah, teman-teman yang lain juga begitu, dapat miliaran satu semester itu ya. Nah, teman-teman boleh bisa mengajukan prakerja ini dengan bentuknya adalah badan usaha atau badan hukum. Jadi tidak harus LKP ya, tidak harus kursus, bisa CV, bisa PT, bisa yayasan, mengajukan kartu prakerja ya. Nah, ini contoh teman-teman yang sudah berhasil banyak di Solo ya, seperti di Suaras, begitu dapat langsung bangun gedung lantai 4 depan Damri ya, depan Damri Solo. Langsung beli villa 2 di Tangmangu ya, bikin perkebunan durian. Nah, ini ya, yang tahap pertama kemarin 18 miliar, tahap kedua 6 miliar, ini masih dapat lagi satu tempat. Nah, juga Mbak Nini itu sumber itu ya. Apa pelatihannya? Pelatihannya semua pelatihan bisa dipakai. Ya, contoh Mbak Nini ini sederhana. Dia hanya bagaimana cara membuat masker. Bagaimana cara mencuci sepatu dia. Tapi laris se Indonesia itu ya. Mencuci sepatu dan membuat masker. Siswanya puluhan ribu, miliaran dia semesternya. Dan tidak ada pajak, sudah dipungut pajak, tinggal pajak penghasilan diri ya. Nah, ini baru
prakerja. Jadi teman-teman semuanya bisa mengakses ini ya. Nah, apa platformnya? Platformnya yang banyak berhasil itu di sekolahmu ya, sekolah.mu ya. Itu yang paling banyak berhasil di situ. Tapi di Tokopedia, di Bukalapak ya, itu ada juga. Kemudian di Kemenaker juga ada juga. Tapi yang banyak berhasilnya di sekolah.mu. Nah, ini jadi teman-teman sekalian bisa nanti kalau mau syarat-syaratnya apa saya share ya. Saya punya presentasi khusus untuk prakerja yang mengakses itu bisa CV, PT ya, tidak harus khusus. Nah, ini jadi di musim pandemi ini ternyata banyak teman yang berhasil mengakses prakerja ya. Nah, kemudian promosinya. Nah, sekarang promosi juga sama. Promosi itu offline dan online ya, offline dan online. Hampir semua teman-teman kursus perguruan tinggi melakukan dua ini ya. Offline itu bisa sistem affiliate ya, bisa affiliate, beli aplikasi affiliate itu dengan online ya. Tetapi bisa juga dengan agen. Nah, agen. Teman-teman guru-guru di SLTA kita bisa membuat agen di sana, tentu saja dengan media brosur ya dan lain-lainnya. Ya, yang online ya, yang biasa dilakukan teman-teman yaitu dengan WA Bisnis, FB Ads, IG Ads saat ini influencer ya, influencer itu seperti Dori, Didi Kempot ya, Nela Karisma itu kita bisa tembak di sana ngikut ya, endorse iklan di beberapa akun ya, Agenda Solo, Wisata Semarang, Surabaya UY ya dan lain-lainnya. Ternyata closingnya bagus ya, closingnya bagus dan ini targetingnya jelas kalau FB Ads dan IG Ads ya. Kemudian termasuk alumni SLTA. Ya, ini di segi bisnisnya ya. Nah, teman-teman saya kira itu ya sharing pengalaman di musim pandemi ini. Asal kita tetap semangat pasti ada jalan ya. Terima kasih, kita nanti bisa diskusi di sisi implementasi bisnis dan juga lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini Pak Joko juga. Oke, saya pengen lebih hidup suasana ini dengan teman-teman juga bisa ikut serta nanya secara langsung dengan kedua narasumber kita, Pak Joko maupun Gus Miing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maksudnya luar biasa. Terima kasih Pak Joko dan Gus Miing. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kami untuk mengembangkan lebih lanjut. Dan saya memang sudah menduga ke depannya kampus-kampus itu akan tutup. Gedung kampus yang megah-megah itu akan tutup karena sekarang ini kalau mau kuliah bisa eceran ya. Jadi hanya belajar pada satu bidang studi saja bisa. Ke depan seperti itu. Nah, sehingga ini memang tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang konvensional yang sudah nyaman dengan kondisi keadaan. Rasa bahwa selama ini dia tidak ada pesaingnya, ternyata diam-diam ini pesaingnya luar biasa. Itu omsetnya sudah kelihatan. Terima kasih atas pencerahannya malam ini. Mudah-mudahan bisa membuat saya lebih semangat lagi. Monggo, Ya. Bang. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rio. Ya, Pak Joko, mungkin perlu kawan-kawan yang lain juga dikabarin itu Pak. Ada kawan-kawan pengusaha kursus Pak Joko. Siap. Ya, kalau di Jogja itu namanya Joksin Pak. Solo punya Joksut. Nah, Pak Joko Sutrisno. Ini harus dikondangkan Pak. Harus punya Joksut Joko Sutrisno. Nah, maksud saya gini Pak, itu kan sebenarnya tadi ada CV, ada ini seperti kartu prakerja dan lain sebagainya. Karena seperti di tempat saya bisa dapat apa ya istilahnya anak-anak magang dari BLK dan mereka yang memang pengen terus kerja itu kalau anaknya baik ini memang bisa lanjut Pak. Jadi ada beberapa divisi yang memang mereka bisa ambil peran di sana dan sebenarnya ini mereka bisa ditularkan ide itu kepada kawan-kawan yang lain yang memang misalnya
seperti Pak Gareng ini punya BTL yang besar. Untuk prakerja bagaimana mengatasi tentang kelistrikan itu kan sangat memungkinkan juga mendapatkan dana-dana dari pemerintah selain mungkin dari kompetitornya BLK ya Pak ya. Nah Ya. ini mungkin perlu juga disampaikan ke kawan-kawan atau seperti Mas Hami kan enggak mungkin lagi nih yang Korea hari ini ya mungkin bisa ambil apanya karena dia sudah punya gedung, punya ini. Sementara yang lain yang tadi penjelasan sampaikan ini kok bangun yang di depan Damri itu juga gede kan Pak. Loh, Ya. masalah yang ini kok iso bangun. Seperti tadi disampaikan Pak Arno tadi, wah mungkin pada tutup ini. Tapi ternyata malah ada yang buka bisa bangun. Ternyata mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah ini perlu ditularkan Pak Joko, tetapi untuk bukan menjadi kompetitor karena saya rasa banyak hal tidak hanya yang mudah-mudah seperti kursus mencuci sepatu atau tadi apa Pak ya? Satunya lagi apa Pak? Bikin masker. masker, Masker. helm, Itu kan sepele-sepele banget tuh Pak. Iya. Di tempat saya tuh mau gawe jam, gawe billboard, gawe baliho, gawe apa itu kan sangat memungkinkan untuk bisa menjadi prakerja, tetapi syarat dan pengetahuan itu kan tidak semua kawan-kawan tahu. Kenapa enggak kita bisa kolaborasi dengan lembaganya Pak Joko misalnya, bisa ambil kuota berapa, tinggal bagi-baginya seperti apa, kan sangat mungkin Pak. Ya. Mekaten Pak Joko. Terima kasih Mas Bambang. Jadi yang mengakses prakerja itu tidak harus kursus ya. Bahkan LKP itu yang goal atau berhasil untuk mengakses kartu prakerja itu hanya 20% ya. 80%-nya adalah CV, PT, yayasan gitu. Jadi kalau punya CV dan PT pun boleh, bisa. Karena malah justru 80% yang berhasil itu. Terus yang kedua, informasi juga Mas Bambang ya. Dan juga teman-teman yang lainnya. Setiap usaha, apapun jenis usahanya bisa dijadikan kursus. Ya, bisa diajukan izin kursus usaha apapun. Bahkan sekarang dibalik ya Gus Ming ya, bahwa kursus harus punya teaching factory. Kursus itu harus punya usaha. Jadi untuk nanti praktek siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman pengusaha bisa mengajukan program permagangan di Provinsi Dinas Tenaga Kerja. Ya, contohnya gini, Hotel Red Chili kemarin menerima 80 orang magang, alumni SMK, alumni perguruan tinggi untuk menjadi hotelis. Nah, itu kita mendapat per orang itu 1 juta. Nah, jadi 80 juta untuk membimbing mereka. Ya, jadi seperti orang magang di tempat kita dibantu menyelesaikan pekerjaannya, tapi kita dapat anggaran per orang itu sekitar 1 juta. Nah ini kemarin Hotel Red Chili juga 80 orang untuk mengakses permagangan. Jadi kita latih untuk bekerja di hotel, kemudian membantu pekerjaan kita. Bahkan kalau kita ke Thailand, ya, ke Malaysia, di Thailand itu malah justru karyawan yang tetap itu hanya kelasnya adalah kelas manajer service, manajer bartender, manajer food and beverage, ya, dan lain-lainnya. Nah, karyawan di bawahnya ini semuanya adalah magang dari Indonesia kebanyakan, ya, kebanyakan orang magang. Nah, sehingga perusahaan itu justru ringan, nggak gaji secara penuh, gitu ya. Itu sehingga teman-teman sekalian silahkan asal punya usaha izin CV, PT, ya, kita bisa untuk mengajukan tadi program permagangan. Hanya kita kan yang disebut badan hukum itu kan hanya 4 ya, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan PT. Lainnya kan badan usaha. Kalau badan usaha belum tentu badan hukum, nek badan hukum pasti badan usaha. Begitu Mas Rio ya. Siap, matur nuwun Pak Joko. Barangkali juga bisa disambung sama Gus Minging. Ya, jadi kalau di Nakamura sendiri juga ada pengalaman mendapatkan bantuan di LPK-nya ya, lembaga khususnya dari pemerintah. Tadi seperti yang persis dikatakan Pak Joko ya, baik dari pemagangan maupun dari Dinas Pendidikan, PKK ya.
Itu memang betul kami melatih mereka terus sampai bisa dan bahkan kita menempatkan. Nah itu. Dulu saya juga termasuk orang yang tidak tahu bahwa ternyata saya kan membuat usahanya dulu nih, tempat terapinya dulu nih. Baru ketemu teman-teman nih, teman-teman yang jago kursus nih. Ya, saya waktu itu ketemu siapa saya lupa ya. Mungkin Pak Joko juga kali ya. Bu, kowe digawe kursus? Aku bilang, masa iso sih gawe kursus? Saya nggak ada pengalaman kursus nih. Dulu saya mengajarkan terapi saya itu hanya dengan ujaran saja. Saya prakteknya coba contohnya. Ini coba contohnya. Cuman gitu aja terus. Ini tutur tinular. Nah, tapi teman-teman kursus kan jago-jago banget nih. Mereka cerita, weh, Gus, iso iki digawe kursus. Wah, nah ternyata bener. Setelah kami bergabung dengan teman-teman di apa namanya forum kursus dan sebagainya, itu dilatih. Oh, bagaimana membuat materi, bagaimana membuat bahan ajar, bagaimana trainingnya banyak sekali ya Pak Joko ya. Kalau mau ikuti mendem itu, ya itu banyak sekali waktu sebelum pandemi itu, wah, apalagi sekarang ini banyak kan offline ya. Dulu sekarang banyaknya online. Kok dulu kita dikirim training sampai ke Makassar, ke Jakarta, ke Semarang, ke Surabaya, ke Medan, ke Batam. Nyenengke, bisa jalan-jalan sambil belajar ya Pak Joko ya. Kalau dibayari, mulai diamplopi. Gratis ya Mas. Gratis. Itu luar biasa. Itu saya merasakan sendiri. Ini transformasi. Kalau tadi Mas Bambang KG kan saya yakin kan banyak sekali keahliannya tuh. Bagaimana mencetaknya, bagaimana mendesainnya, bagaimana masangnya mungkin ya. Skillnya kalau dipecah-pecah itu banyak sekali bisa. Dan itu lagi ngehit juga kan. Itu selalu akan dibutuhkan skill-skill itu. Saya pikir akan sangat mungkin bertransformasi ke sana. Nah, tapi itu nanti tentu saja membutuhkan orang-orang lagi yang bisa karena tipikalnya agak beda nih ya, praktisi sama nanti pendidik. Tapi nggak usah khawatir. Kebayang nggak sih para pengajar-pengajar kami juga seorang terapis, ya pinter mijet, enak tenan, jos. Tapi kalau kon ngajar, durung karon iso. Ya. Tapi butuh teknik lagi. Nanti akan diajarkan bagaimana proses pedagogiknya gimana dan sebagainya. Itu semua akan didampingi oleh dinas biasanya gitu. Dan teman-teman dari asosiasi itu akan sangat support. Nah, soal perizinan soal sebagainya itu sebetulnya tidak sulit sama sekali. Dan nanti kalau sudah izinnya komplit itu sangat enak sekali mengakses grant-grant yang ada. Dan grant-grant yang ada di pemerintah itu menurut saya masih banyak, mungkin sisanya kali Mas Joko ya. Masih banyak itu. Jadi saking bingung mengasihnya itu bingung gitu. Jadi saya bersyukur sekali Nakamura juga sering mendapatkan ya, karena kita benar-benar melakukan pelatihannya, menerapkan dari apa yang ada. Juga yang penting itu apa? Mempekerjakan akhirnya, menyalurkan. Itu yang poin sangat tinggi. Maka sekarang ada teaching factory segala itu. Kalau kami teaching factory-nya jadi dulu, baru kursusnya. Itu jauh lebih enak. Tapi kalau teman-teman yang kursusnya dulu membuat usahanya, lah ini tantangannya mungkin. Tapi kalau teman-teman sudah punya seperti Mas Gagi kan jelas itu, customer-nya banyak, industrinya jalan, pesenannya rantai-entek itu Mas ya. Iya toh? Tapi pasti kerjaannya wakeh nih, tinggal gawe kursusnya. Mantep mantul Mas. Gitu Mas. Terima kasih Gus Mingi. Ya, betul itu. Itu tadi Mas Bambang Gagi juga ini bisa menyalurkan nih bakat lainnya untuk melatih atau mendampingi yang selama ini barangkali yang didampingi adalah junior-juniornya, bagaimana nanti bisa tutur tinular tadi ya. Bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain, terutama adalah mereka-mereka yang baru mengajak mau masuk ke dunia kerja gitu. Oke, ada yang menyusul mungkin selain Pak Harno, Mas Bambang? Belum ada ya, sambil saya tunggu partisipasi teman-teman yang lain. Boleh matur dikit Mas Rio. Oh nggih, Mas David, monggo Pak David. Matur Mas Rio, sehat selalu. Sistem online ini kan kaitannya dengan
sertifikasi. Ini kan sangat penting. Apakah lembaga kursus itu bisa sekaligus memiliki semacam LSP-nya? Terus kemudian nih Pak Joko, Gus Minging. Biar dua-dua ini ya. Setelah Pak David, sepertinya Mas Dar. Ini saya kali pertama join ini di wedangan ini. Ya, jadi kali pertama, tapi saya sebabnya saya malah wedangan sebenarnya Pak Joko. Habis wedangan baru ingat, oh iya ya. Ini saya udah pulang agak awal habis wedangan di Pak Kemin tadi. Itu langsung menarik, langsung Pak Joko tadi saya dengar ini. Luar biasa Pak Joko, saya sangat apresiasi. Kayaknya Pak Joko itu multi talenta ya, hampir semua mau pernah di narasumber. Motivasi. Pak Joko, saya mau mundur Tirso. Ya, tentang kursus ini kan, saya ini Pak, untuk yang sekarang ini pembatik ini ya. Ini kota Solo, kota pembatik ya. Hampir pembatik di Solo nggak ada, paling Sragen. Nah, hampir yang batik itu sekarang orang-orang tua Pak Joko. Nah, jadi kayaknya setelah ini apakah ada meneruskan? Enggak, ini yang satu. Yang kedua, kalau tadi saya ngobrol dengan teman bahwa dunia seperti dulu rias, salon, dandani mantan jadi kurang tua-tua. Tapi sekarang ini saya kenal, sekarang istilahnya kan MOA ya, make up artist ya. Itu sekarang muda-muda juga. Nah, bagaimana mungkin ini Pak Joko Pak sudah ada plan juga kementerian Pak untuk concern di batik ini Pak, karena apalagi besok Grisil kan temanya batik ya. Apakah memang batik bagaimana ini mungkin telah dari kajian Pak Joko, berarti nanti nggak ada kelanjutan. Sementara untuk teknologi batik yang sifatnya seperti di-combine dengan teknologi ini kan masih proses. Malaysia lebih duluan, China lebih duluan. Nah ini bagaimana Pak Joko? Yang kedua Pak Joko dan Pak Gus Miing, saya juga tertarik itu. Bagaimana syarat seperti CV, PT itu bisa ikut mengakses? Apakah persyaratannya ada, apakah ada harus sertifikasi dan lain-lain mungkin ini Pak Joko mungkin bisa memotivasi teman-teman ya, mungkin di era sekarang kan teman-teman juga hampir semua seperti saya sendiri kan travel ya, hampir semua anggota saya travel itu 95% berhenti Pak Joko. Siapa tahu mungkin ada pulang-pulang saya di grup-grup saya. Mungkin itu Pak Joko dan Gus Miing Pak Tenun. Siap, terima kasih Mas Dar. Tadi ada dua, Pak David dan juga Mas Dar. Nah, sampai silahkan Gus Miing. Mas David ya, masalah indikator ya Mas David ya. Bagaimana persepsi dari peserta didik melihat sebuah tempat kursus. Yang pertama, kebanyakan kursus ini karena dia pengen belajar keterampilan, mereka yang bertanya apakah nanti saya bisa bekerja, diserapkan, disalurkan di mana. Jadi penyaluran dari tempat kursus itu penting banget. Ya. Itu akan membuat orang itu makin percaya bahwa kalau saya kursus di sini itu rasanya ada jaminan kerja. Seperti kata Pak Joko tadi, kalau kursus kapal pesiar perhotelan itu kan itu lagi sangat viral ya. Jadi orang pengen ke sana karena apa? Duitnya gede, gajinya gede gitu, dan pasti tersalur gitu ya. Nah ini menjadi satu dorongan orang untuk memilih. Nah selain itu, tentu saja ada namanya akreditasi, lembaga akreditasi. Nanti Pak Joko akan lebih detail bagaimana mengakreditasi. Itu kami juga mengalami sebagai tempat kursus, didatangi oleh lembaga akreditasi, pasti tentunya kita mendaftar dulu Mas David. Itu ya mirip Mas, seperti kayak kampus. Ya ada parameter-parameter yang kami harus penuhi. Tentang misalnya pengajar. Pengajar itu kompetensinya apa saja, sertifikatnya apa saja. Nah, pelatihannya apa saja? Apakah dia sudah bersertifikasi nasional atau tidak? Itu semua dikasih bukti-buktinya. Lalu proses belajar mengajarnya, bagaimana merekapnya, bagaimana penilaiannya. Itu ternyata detailnya minta ampun. Jadi kalau waktu akreditasi itu tebalnya itu segini aja Pak. Mungkin segini ada. Ya, dokumen-dokumennya itu. Dan itu kami harus persiapkan. Sampai ke bagian pembukuannya, pencatatannya, sampai ke muridnya, itu sampai di daftarnya gimana, proses rekrutmennya, sampai proses belajar mengajar, sampai dia penempatannya, sampai alumninya, itu semua terrecord luar biasa. Dan itu nanti akan membuat apakah lembaga itu nanti terakreditasi dengan bagus atau tidak. Ya, dulu ada levelnya A, B, C, tapi sekarang terakreditasi
dan tidak gitu. Jadi itu juga hal-hal yang membuat satu parameter bagaimana kursus itu dinilai baik atau tidak. Nah, itu mungkin nanti Pak Joko akan lebih mendetailkan. Kalau dari Mas Dar tadi masalah batik membatik, wah ini memang tantangan. Itu mirip dengan tantangan seperti kami ya, Mas Dar ya. Bagaimana sih kalau kita dulu lihat orang pijat, ya, kalau lihat tukang pijat pasti ketemu nih tiang sepuh-sepuh, ya nggak? Iya Mas Dar. Nah, tapi sekarang pemijat lihat aja, muda-muda, ya. Apalagi lulusannya Nakamura, pasti muda-muda masih bisa untuk meneruskan nguri-nguri budaya pengobatan cara timur ini gitu. Saya juga seneng nih bangsa kayak gitu-gitu. Yang bidang saya di bidang kesehatan yang lebih ke alternatif gitu. Nah, dalam batik ini bagaimana membuat batik ini seksi gitu ya. Makeup artis itu menjadi seksi. Nah, ini yang menarik ini. Nanti saya belum tahu apakah ada sekolah batik ini ya Pak Joko ya. Saya nanti coba dikasih informasi. Kalau ada itu dibuat yang menarik, dibuat yang istilahnya itu anak muda itu tertarik dan itu nanti bisa diterapkan. Yang penting itu nanti kerjanya apa gitu. Kalau dia sudah diajarkan nanti nggak bisa kerja, bingung nyari kerja, orang kanggo meneh. Tapi kalau begitu diajarkan dalam waktu 1 bulan diajarkan badiknya dia tuh payune 2 yuto, wah antri mas, antri ya yakin itu. Ya, rasa dikongkone antri. Nah, kalau bisa seperti itu mantap. Jadi dibuat testimoni dari nanti para siswa-siswa yang muda-muda nanti. Wah, nanti mungkin yang beli kita sendiri dulu mas. Ya, udah gambar-gambar batik api, batik tulis kok Mas David beli, wah 500.000, Pak Gareng tuku 20 yuto, wah viral ini langsung. Ya nggak? Kalau bisa gitu keren banget. Ya itu akan sangat indah. Jadi supaya budaya kita ini terutama batik, jamu, termasuk nanti pengobatan tradisional itu tidak hilang. Nah, saat ini saya masuk ke jamu juga ini ya. Jadi ini perlu nanti lembaga-lembaga khusus yang benar-benar bisa nguri-nguri ini, yang nanti isinya anak-anak muda. Tapi yang ngajar bisa jadi nanti yang sepuh-sepuh ini memang mereka jago minta ampun. Nah, itu apakah nanti transformasinya mau pakai teknologi, pakai apa, itu perlu nanti katalisator mungkin Mas Gage ini yang pasti bisa ngerti tuh gimana batik tapi dengan apa namanya teknologi atau gimana atau robotika atau mungkin dengan 3D printer 3D ya ngeri-ngeri itu nanti bisa jadi nggak tahu saya itu pengembangannya bagaimana itu tergantung nanti pengelola khususnya. Demikian Pak Joko, monggo Pak Joko. Senior saya, guru saya ini. Monggo Pak Joko untuk menambahkan. Terima kasih Mas David untuk parameternya LKP atau kursus atau sekolah yang baik di Indonesia itu sangat berbeda dengan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu akreditasi, sertifikasi itu dihargai, ya dihargai di sana itu. Di luar negeri dihargai dengan gaji sekian sertifikasi. Kalau di Indonesia perusahaan belum bisa menghargai. Ya. Dalam artian kita punya sertifikasi ini ya, yang penting kamu bisa kerja nggak di lapangan. Nah, dengan kata lain Mas David, seperti yang disampaikan oleh Gusmi bahwa LKP itu sama dengan perguruan tinggi, SMK, SMP ada akreditasi ya. Nah, akreditasi yang saat ini itu sudah tidak lagi pakai kertas ya, paperless. Jadi semuanya online. Jadi dulu tumpuk-tumpukan itu dulu. Sekarang sudah paperless, semuanya online untuk akreditasi. Nah, sayangnya akreditasi di eranya Nadiem Makarim sudah tidak dihargai lagi. Jadi untuk kursus itu sekarang nggak ada akreditasi lagi ya, nggak ditingkatkan lagi. Nah, kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Mas David bahwa apakah ada lembaga sertifikasi profesi? Ada. Ya, perlu kita ketahui di Indonesia ini ada 2. LSP dan LSK ya, lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, kalau keluaran kementerian itu namanya LSK, lembaga sertifikasi kompetensi. Kalau
Direktorat Kursus itu mengadakan lembaga sertifikasi kompetensi komputer TI, Rias Manten, Hantaran, dan lain-lain, Senam dan lain-lain, itu ada lembaga sertifikasi kompetensinya LSK ya. Kalau LSP itu independen ya dari BAN NF ya. Kalau yang itu BAN perguruan tinggi, BAN SLTA dan lain-lainnya. Nah, tetapi parameternya Mas David, kursus ini dianggap bagus dan tidak, itu ternyata sejak dulu ada akreditasi sampai sekarang akreditasi ditiadakan atau belum dioptimalkan lagi, bukan karena terakreditasi atau bukan karena instrukturnya sudah punya lembaga, sudah punya lulus dari sertifikasi kompetensi, bukan. Ya. Ternyata adalah bahwa seperti disampaikan Gus Mimin bisa menempatkan kerja. Nah, jadi di mana lembaga kursus itu bisa menempatkan kerja sebanyak mungkin, dia yang dikejar oleh masyarakat. Dan sekarang targeting kita, segmen kita kan lulusan SMA, SMK yang program 1 tahun itu ya. Mereka kebanyakan tidak terlalu care terhadap promosi kita yang gebu-gebu. Tapi sesuai dengan marketing era sekarang itu adalah advocate others. Diadvokasi teman-temannya ya. Wis kerja, kae rono. Ojo ning kono kae ora kasing kerja. Nah, mereka lebih percaya pada teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, maka kalau kita presentasi ke sekolah-sekolah mesti membawa alumni, di mana alumni itu sudah kerja di hall ya, di Hall American Line ya, bisa yang di Carnival ya, yang di kapal pesiar. Nah, ini mereka akan cerita, ini petugu di sana di Surabaya itu yang banyak reputasinya ya. Jadi begitu itu Mas David. Jadi lembaga sertifikasi dan akreditasi kayaknya itu bukan kayaknya real ya. Kalau saya cari tenaga kerja, saya tanya ya perusahaan itu, kamu sudah lembaga kamu yang mengeluarkan ini akreditasi enggak? Enggak tanya gitu. Kamu sudah punya sertifikasi kompetensi ini enggak? Tapi prakteklah kerja, kamu bisa enggak ngerjakan ini. Nah, ini yang harus parameter kita yang ada di sini ya. Kemudian Mas Dar mengenai batik ya, memang batik di Solo belum ada kursus yang berizin. Kalau di Jogja sudah ada Busri ya. Kebetulan kalau orang kursus seluruh Indonesia pasti kenal ya. Kenal. Saya sering ngisi manajemen kursus keliling seluruh provinsi di Indonesia sehingga hampir semua kursus kenal. Nah, batik itu ternyata juga sangat menarik sebenarnya ya. Sekaligus teman-teman yang punya pengusaha batik itu harusnya mendirikan kursus batik dan pasti itu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Pasti digelontorkan uang yang banyak. Jadi kalau teman-teman yang batik mau mendirikan kursus batik, nanti ada izinnya, saya bisa mengenalkan dengan teman-teman yang di direktorat kursus sana. Hampir semua orang yang memberi gelontoran dana ini kenal baik dengan saya. Ya. Kalau teman-teman itu punya unik ya, kursus-kursus unik, wah itu langsung diperhatikan ya. Nah, Rias Manten sekarang sudah nggak ada, yang tua-tua itu, yang muda-muda malah yang disukai ya. Organisasi Rias Manten itu ada 2, Harvey Melati dan satunya apa itu ya, yang muda-muda itu ya, Harvey Melati dan yang muda-muda, sehingga yang muda-muda ini buat grup sendiri ya, yang sangat fenomenal dengan inovasi-inovasi dari Rias itu. Nah, sehingga Mas Dar bisa ini ya, nanti silahkan teman-teman yang mau seperti ini. Kemudian masalah kartu prakerja, saya sampaikan bisa dilihat di internet ya. Yang banyak di ACC itu di sekolah.mu ya. Jadi di platform sekolah.mu. Silahkan nanti buka di sekolah.mu. Itu sudah ada bagaimana cara ngajukan kartu prakerja. Nah, hampir semua teman di Solo yang berhasil di sekolah.mu. Yang lainnya sudah banyak yang dipakai oleh CV, PT, ya, yayasan, tapi yang LKP banyak masuknya ke sekolah.mu. Hampir seluruh teman kursus di Solo itu berhasilnya
di sekolah.mu. Nah, itu PT boleh, CP boleh, silahkan ya, tidak harus kursus, asal di situ ada syarat-syaratnya ya. Nanti kalau perlu teman-teman pengusaha yang punya PT CV untuk pelatihan atau istilahnya sosialisasi ini, kita bisa datangkan teman-teman untuk bisa mengakses. Belum ada nih ya. Iya, atau saya tambah. Oh, Mas Dar, boleh nambah, boleh. Monggo. Ini Pak Joko pasti kan sering tindak seluruh Indonesia dan akses kementerian. Sebetulnya bidang garap apa yang peluangnya besar, tapi kok banyak orang enggak gitu, belum nggak ke sana kursus. Itu mungkin lah. Kalau saya tahu di antara Batik ya. Kira-kira apa ya Pak Joko mungkin? Ini sering diomongkan, tapi belum ada orang yang incas ke sana. Itu kira-kira apa ya? Ini kan mancing peluang aja, mumpung ada master. Maksudnya orang kok nggak tertarik mendirikan kursus batik gitu, Mas? Segmen ini potensi, bukan batik, istilahnya potensi segmen, entah itu apa, entah kursus apa, tapi kok belum ada yang menyelenggarakan gitu loh. Mungkin ada masalah apa. Jadi di pusat di ini apa punya perencanaan seperti ini. Tapi kok daerah belum istilahnya pengusaha swasta dan daerah belum menangkap itu gitu loh. Kira-kira apa ya? Padahal besar peluangnya. Ribet kok, Pak. Iya. Perizinannya berkasnya boleh lah. Pakai banget. Jadi gini, pengusaha banyak ya sebenarnya pengusaha-pengusaha yang dulunya sebagai pebisnis terus ngedeke kursus Marta Tilar ya, itu kursusnya juga luar biasa ya, walaupun dia sebenarnya bukan kursus ya. Nah, tetapi ternyata setelah dia produk-produk kecantikan, kemudian ngedeke kursus, ternyata pendapatan dari kursus luar biasa, Mas, ya, luar biasa. Tapi kemasannya harus modern. Contoh ini ya, contoh ini. Saya kan sering keliling itu ya. Saya di Jawa Tengah itu kursus itu menjahit, ya, kursus menjahit itu sudah dihindari orang. Istilahnya kursus menjahit itu sekarang sudah nggak begitu kenceng seperti dulu ya, karena udah nggak seksi lagi ya. Nggak kenceng karena kok jadi penjahit gitu. Selain itu penjahit sekarang juga banyak orang tuku dadi gitu ya, lain dengan itu. Nah, di Malang namanya kursus Arfa ya, bukan namanya kursus penjahit, diganti nama kursus desain fashion, tapi sama dengan jahitnya. Apa? Kursus desain fashion sama, tapi per paket tuh bayarnya 35 juta ya, kursus desain. Nah, semua pembelajaran pakai laptop itu, Mas. Saya ke sana pas ngisi itu, terus ada kunjungan kursus yang biasanya habis pelatihan kan terus diajak kunjungan kursus ya ke Malang, itu ternyata per paket itu 35 juta dan peminatnya segmentasinya beda-beda. Nah, maksud saya orang yang mau mendirikan butik, orang yang mendirikan garment, orang-orang berduit ya, gambarnya nggak pakai tangan ya, semua pakai laptop. Nah, ini kan terobosan-terobosan, Mas Dar ya, terobosan-terobosan. Nah, seperti ini mungkin yang harus kita pahami. Sebenarnya pendapatan kursus itu kalau betul-betul itu difokuskan itu luar biasa ya, teman-teman. Banyak dulu saya kursus itu nggak punya modal ya, nggak punya modal. Jadi di Semarang di Bank BHS, Mas, itu ceritanya itu di Bank BHS, saya itu hanya modal 5 juta tahun 94 ya. Tahun 94 itu hanya modal 5 juta itu 3 bulan kembali 750 juta tahun itu. Nah, hanya caranya kita sebar brosur SMK SMU seluruh Jawa Tengah dengan selamat Anda dapat beasiswa 2 juta, padahal podo wae jane ya 2 juta itu ya. Nah, bapak ibunya kan seneng dapat 2 juta itu. Pak, kok anak saya bodoh kok dapat beasiswa? Oh, Pak pasti punya keterampilan tertentu, ada keunggulannya. Dia tuh olahraga, padahal saya nggak tahu ya. Oh ya olahraga gitu ya, olahraga. Nah, di Semarang di BHS itu siswa saya 900, bayarnya dulu 3 juta ya. Nah, kenapa 5 juta kok kembali 750 juta dalam 3 bulan? Saya hanya nyewa 1 ruangan pendaftaran, kemudian sebar brosur dengan alamat
SMK SMU itu ada alamatnya, kita beli dulu di provinsi ya. Alamatnya SMK itu SMU siswa ada seluruh. Nah, begitu kan keunikan kursus atau pendidikan itu bayar 50% depan ya. Nah, kalau saya 3 juta, 1.500.000 bayar depan Mas Dar. Nah, 1.500.000 itu kali 900 siswa. Nah, saya hanya 5 juta, kemudian di Bank BAS itu ada ruangan 9 itu ya, masih kosong. Pak, lah nanti pelatihannya di mana? Itu Mas, itu padahal belum saya sewa itu ya. Bisa lihat kelasnya Pak. Ini yang jaga ini baru keluar. Nah, apa yang terjadi? Uang dari masukan tadi sudah separuh masuk tadi, saya belikan mobil, saya belikan komputer, saya belikan ini ya modalnya. Nah, modal dari situlah tolak saya keberhasilan di kursus, lalu mendirikan hampir di 19 provinsi 36 cabang ya, di Pontianak, di seluruh provinsi Kalimantan, seluruh provinsi Sulawesi, seluruh provinsi Sumatera kecuali Indonesia Timur ya. Itu momentum yang sangat luar biasa, yaitu tahun 96 sampai 2005 itu emasnya kursus ya. Emasnya kursus, sehingga kita hanya nyewa satu ruangan, rekrutmen dapat uang untuk beli ini, ruang dapat beli ini. Nah, sebenarnya saat ini kalau itu Mas Dar pengalaman saya ya. Bagus Pak Joko, luar biasa. Hebat sekali. Siap, waktu ya, sekali lagi ternyata waktu sudah waktunya untuk diakhiri, tapi saya pengen ada closing statement, dan ini sekaligus menjadi semangat untuk teman-teman yang lain yang saat ini juga ngikuti, bisa terpetik gitu ya, setelah ini nanti harus mulai atau ngapain biar terus membara di saat pandemi ini. Saya persilahkan Gus Minging dan juga Pak Joko untuk memberikan closing statement-nya. Dari Gus Minging dulu, monggo. Ya, teman-teman, ini luar biasa sekali. Saya nggak nyangka teman-teman para pengusaha tertarik mendengarkan bagaimana kursus ini bisa tidak hanya meraup untung, tapi juga bisa mendidik bangsa kita. Supaya kita benar-benar jangan sampai nanti orang mau belajar batik harus ke Belanda ya Mas Dar ya. Nanti mau belajar jamu harus ke Inggris. Malu-maluin banget itu nanti. Ya. Jadi kita akan menghimbau teman-teman semua di sini yang punya usaha apapun, seperti kata Pak Joko, bisa mentransformasikan dirinya untuk mendirikan lembaga khususnya, dan bisa nanti dikembangkan lagi, mentransformasi ke online, dan bisa nanti mengakses ke grant-grant yang disediakan oleh pemerintah atau tidak masalah. Yang penting adalah nanti setelah itu bisa ditempatkan, bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu yang diharapkan supaya nanti kita selesai pandemi ini atau selama masa pandemi ini kita bisa membantu untuk menurunkan unemployment rate sehingga Indonesia tangguh, Indonesia bangkit. Demikian. Wih, mantap sekali. Terima kasih banyak. Ini Gus Minging, luar biasa ilmu-ilmunya. Kemudian disambung, monggo Pak Joko. Jadi, teman-teman, yang penting di pandemi ini tetap semangat. Pasti ada jalan yang luar biasa ya. Kalau di segi kursus silahkan untuk dirikan, kemudian kalau belum jelas bisa telepon atau WA saya ya, siap kapanpun. Terima kasih Mas. Tapi karena waktunya kita memang terbatas, dari saya host di acara Wedangan Kadin yang sesi keempat ini, kalau ada kekurangan mohon maaf, dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, dan terutama Kadin yang telah menginisiasi kegiatan yang luar biasa seperti malam hari ini. Matur nuwun untuk semua partisipan yang bertahan sampai akhir.